Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku Bestseller 777. Hari ini aku bacakan untuk ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Kalian bisa pilih kartu. Ini ada deck 1 dan aku akan ambil lagi deck 2. Oke? Kalian pikirkan orang yang kalian dealkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, dan juga share channel aku untuk terus berkembang. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ini ada deck 1, deck 2. Kalian bisa dealkan dengan diri kalian. Oke? Aku tunggu sampai 3 menit. Alright. Oke, kita mulai ya. Ada apa dengan dirinya? Aku akan milih deck 1. Oke. Kita lihat energinya dia. Ya. Ada apa dengan dirinya? Ada apa dengan dirinya? Ada apa dengan dirinya? Alright. Saat ini dan akan datang. Kita lihat the bottom of the deck, ada the 5 of Pentacles dan ada the Queen of Cups and the Ace of Pentacles and 6 of Swords, 3 of Swords. Oke. Ada apa dengan dirinya? Dia sebenarnya kangen ya sama kamu, rindu gitu. Tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa karena ini kebangkitan spiritual juga buat kamu ya. Karena kamu juga kehilangan kesempatan untuk sukses sama dia yang tadinya kamu berharap banyak ya untuk bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan, dan kamu juga sudah sakit hati di sini karena ditigakan oleh dia, dikhianati, dan kamu juga coba untuk bisa bangkit lagi ya, aku ngelihatnya. Dan dia sakit hati ya, sakit hati kalau kamu tuh sudah meninggalkan dia, bahkan juga sudah meninggalkan tentang mendoakan dia spiritualnya ya. Dia tahu itu. Kita lihat ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Ace of Cups, the Justice, and ada the Knight of Wands. Dan aku melihatnya memang dia lagi dalam pembayaran karma ya, dalam pembayaran karma. Tapi sikapnya masih belum bisa berubah secara dewasa karena dia masih ya berkelana mencari cinta baru. Karena dia pikir gini loh, ya masa gue harus merana, masa gue harus tersiksa kehilangan kamu gitu ya. Makanya dia mencari cara
gimana untuk bisa bebas lagi. Dia dengan orang yang dia jalani sekarang juga ini karmic circle ya, dan akan ada perceraian juga di antara mereka, aku ngeliatnya. Dan dia coba untuk bisa berpetualang lagi ya nantinya nih, karena dia merasa dengan orang yang jalani ini tidak sesuai keinginan dia ya. Tuh, ada apa dengannya akan datang. Wow, ya, dia sama orang yang dia jalani sekarang ini penuh dengan drama, penuh dengan pertengkaran, terutama membicarakan tentang masa lalu ya dengan kamu nih. Dan dia ngerasa ya sudah saatnya lah nanti untuk bisa minta maaf lagi sama kamu. Dia kangen sama kamu juga, rindu sama kamu, dan dia juga coba untuk bisa mengambil keberanian ya untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk belajar bayar karma juga ya. Dia coba untuk belajar bayar karma dulu dari orang barunya ini, karena aku ngelihat awalnya sih awalnya indah banget, bahagia dengan orang barunya, ngerasa wah pokoknya serba banyak kesempatan dah untuk bahagia dengan orang barunya tadinya ya. Tapi ternyata keadilan datang, pada akhirnya banyaklah pertengkaran di antara mereka, terutama ya tentang masa lalu yang belum selesai, dia sama kamu ya. Dan ini membuat dia sama orang baru ini selalu bermasalah ya. Dan dia sadar untuk mengambil langkah nantinya untuk bisa kembali lagi sama kamu, terutama untuk menjujuri apa yang terjadi di masa lalu ya. Karena dia dengan orang baru ini komunikasinya juga penuh dengan amarah, penuh dengan drama, penuh dengan caci makian ya, aku ngeliatnya. Dan dia akan mencari kesempatan atau mencari waktu yang tepat untuk bisa komunikasi sama kamu ya, untuk bisa minta maaf lagi sama kamu. Dan dia juga ngerasa sudah banyak kesalahan yang dia buat. Dia belum bisa melupakan kamu, dia belum bisa. Dan dia sedihnya karena kamu sudah siap dalam pembayaran karma. Kamu sudah kehilangan kebahagiaan kamu demi kebahagiaan dia dengan orang lain ya. Dan ini membuat dia ya sedih, gak bisa lupain kamu, kebaikannya kamu, terutama tentang spiritualnya kamu ya. Ini membuat dia terluka, aku ngeliat kayak gitu. Dan ya dia akan memberanikan diri untuk berkata jujur sama kamu ya, memberanikan diri, karena dia sama orang barunya ini ya saling mengancam juga ya di dalam hubungan mereka, saling mengancam. Jadi ya hubungannya nggak tulus gitu, hubungannya nggak tulus. Dan dia kangen sama kamu satu sisi karena ya kamu jiwanya spiritual ya, memberikan seluruh pikiran kamu untuk dia. Ini yang dia kangenin sama kamu sih, karena kamu selalu mikirin dia, kamu selalu peduli tentang dia, kamu selalu doakan dia gitu ya. Ini yang dia pikirkan. Makanya dia merasa kehilangan guys ya. Dan selalu pertengkarannya itu tentang kamu sih ya, tentang kamu. Jadi ya kamu dianggap sebagai biang keladinya sama orang ketiganya ini ketika berantem dengan orang yang kamu dealkan ya. Jadi dikambing hitamkan lah gitu ya, dikambing hitamkan, aku ngelihatnya.
Kita ngelihat Clarify-nya ya. Ini masalahnya uang ya, mereka tuh bermasalahnya. Jadi yang dipertengkarkan itu adalah uang. Kayaknya dia dengan orang barunya ini ada perjanjian tentang keuangan ya, atau orang yang kamu dealkan menggunakan uang dia, atau orang barunya ini juga menggunakan uang orang yang kamu dealkan ya di sini. Jadi ini masalahnya uang sih. Ya, dan dia merasa dirugikan ya, orang baru ini dari orang yang kamu dealkan, merasa dirugikan. Dan dia juga tahu kalau orang baru ini atau orang yang dia jalani ya, yang kamu dealkan masih ingin balik ke kamu. Jadi ancamannya adalah uang ya. Jadi kalau misalnya dia mau kembali ya harus kembalikan apa yang sudah dia pakai gitu. Itu alasannya dia untuk bisa bertahan, menahan orang yang kamu dealkan ya. Dan aku melihatnya memang ini akan menjadi pertengkaran hebat sih ya di dalam hubungan mereka, karena tidak ada ketulusan pada akhirnya. Dan itu membuat dia menyesal, kecewa, salah memilih gitu ya, salah pilih hubungan. Dan orang yang kamu dealkan ini akan mengambil risiko untuk mencari uang besar untuk dikembalikan ke orang yang dia dealkan, yang dia jalani saat ini ya. Dan ini membuat orang yang dia jalani ini, orang barunya ini kecewa banget makanya. Karena dia ngerasa orang yang kamu dealkan ya ingin kembali ke kamu. Ya. Kita lihat the Knight of Swords. Tuh ya. Tuh. Dia ngerasa banget. Dia ngerasa banget kalau orang yang kamu dealkan ini ingin balik ke kamu nantinya. Dan orang barunya ini ketakutan ya. Ketakutan diendingkan oleh orang yang kamu dealkan. Dan orang yang kamu dealkan ini lagi mencari cara untuk bisa mengendingkan hubungannya dengan yang dia jalani sekarang. Ya, dan itu membuat dia sakit hati sendiri gitu loh. Karena ya dia harus mengembalikan apa yang sudah dia pakai. Dan ya aku ngeliatnya banyak hal yang membuat dia akhirnya kerja keras untuk dapatkan uang lagi ya. Karena kesuksesannya dia selama dengan orang yang dia jalani sekarang nih ending. Jadi kayak yang tadinya dapat promotion, dapat uang bonus gitu ya, kerjanya atau uang lembur, sejak dengan orang ini gak ada ya. Dan ini membuat dia ya merana, jadi miskin ibaratnya gitu. Dan karena cintanya mereka ini tidak dengan ketulusan. Dan itu membuat dia tersiksa sendiri ya pada akhirnya. Dan aku ngelihatnya dia memendam perasaan ke kamu ya. Memendam nih. Ya, tuh. Masih menggantung perasaannya ke kamu.
belum bisa dia lupakan sepenuhnya. Masih terperangkap dalam kenangan sama kamu. Ya, dia masih ada satu kejujuran yang belum dia berikan ke kamu. Terutama tentang kestabilan hidup ya. Yang mana ya harusnya ini kamu dapati, tapi dia berikan kepada orang lain. Ya, dia berikan kepada orang lain. Dan ya dia tahu kesalahan besarnya, gitu loh. Tapi dia nggak bisa melakukannya saat ini ya, karena dia lagi ada perjanjian juga, sehingga dia harus membayar perjanjian tersebut. Ya. Dan aku ngelihatnya ya dia akan meninggalkan orang baru. Ya, dia akan meninggalkan orang baru. Karena dia merasa nggak nyaman. Ya. Dia merasa nggak nyaman dan terlalu banyak ancaman, dan juga pekerjaan dia bisa ending gara-gara orang baru ini, atau pendapatannya udah nggak seperti dulu gitu ya. Terlalu banyak masalah, bahkan banyak skandal dalam hidup dia. Dan itu membuat dia sakit hati sendiri, ya, depresi sendiri. Dan ya, hubungan dia dengan orang baru ini penuh dengan emosional ya. Kita lihat ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Dia kehilangan promosi ya, jadi kayak kehilangan jabatan, kehilangan perhatian ya, karena banyak drama dalam hidup dia dengan orang baru ini. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance, inspiration, romantic feelings, trust. Ya, dia coba untuk percaya dengan situasi ya sekarang. Jadi kayak dia tahu suatu hari dia juga sama orang baru ini tidak akan lama gitu. Dan dia menyadari yang tadinya optimistik dengan orang baru ini ya, karena diberikan janji-janji manis, diberikan suatu kebahagiaan yang sangat realistis gitu ya. Jadi diberikan realita lah kehidupan. Satu sisi kalian long distance juga gitu ya, tapi ternyata ya banyak kepalsuan di situ, banyak marah, banyak dendam, banyak keinginan ya tentang pribadi sendiri gitu. Aku ngelihatnya. Dan dia percaya dengan situasi ini akan ada perubahan, akan ada suatu ending juga. Makanya dia coba untuk bisa membawa tenang dulu dirinya, pembayaran karma dengan orang yang dia jalani saat ini. Ya, ini yang aku lihat. Dan ya dia coba untuk belajar dewasa. Ya, dia ingin endingkan, ingin berkata jujur suatu hari nanti sama kamu. Tapi memang ini gak bisa dipastikan kapannya. Jadi dia coba mencari jalan gimana bisa meminta maaf sama kamu dan berharap ada suatu rujuk sama kamu gitu ya. Harapannya ya, harapannya bisa rujuk sama kamu. Alright. Dan dia tahu selama berpisah ternyata perasaannya dia ke kamu tuh dan perasaannya kamu ke dia tuh sangat berarti. Sekarang dia merasakan pengalaman itu ya, tentang kerinduan, tentang sentuhan dengan orang yang benar-benar mencintai gitu ya. Sekarang dia di posisi itu, kehilangan. Grill with a snake, empath and narcissistic
pardon, being charm or use enable boundaries. Ya, dia kan lagi dimanfaatkan ya sama orang barunya ini, dan dia merasakan hal itu tentang dimanfaatkan. Dia tahu banget, dan ya dia merasa nggak nyaman sebenarnya karena orang yang dia jalani ini ya kalau dibilang psikopat ya bisa gitu loh, dan dia kan gunakan segala cara untuk bisa memanfaatkan kesuksesannya dia untuk kepentingan dia pribadi. Tuh ya. Jadi memang dia lagi mencari orang baru lagi ya. Karena selama berpisah dengan kamu tuh, walaupun dia sudah menikah dengan seseorang gitu ya, tapi dia tetap mencari orang lain. Karena dia ingin mencari seperti diri kamu. Tapi ternyata tidak bisa ya. Tidak mudah. Dan ternyata memang tidak ada seperti kamu dalam kehidupan yang dekat gitu. Jadi kayak gini, kita punya kembaran nih di seluruh dunia, tapi kan bukan berarti kembaran itu berdekatan dengan kita gitu loh, atau jarak usianya itu dekat, atau jarak perpisahannya itu dekat. Enggak, pasti ada waktunya, ada jaraknya ya. Jadi dia coba untuk mencari seperti kamu, intinya kayak gitu. Dan dia merasakan ternyata nggak semudah itu. Dia berharap dengan orang baru ini akan lebih baik gitu loh. Ya. Gitu. Ya, berharap lebih baik dari kamu, lebih sukses dari kamu. Tuh, ya. Dan keep positive mindset. Dan dia berharap bisa kembali lagi sama kamu tuh, berharapnya. Ya. Ingin bahagia lagi. Jadi dia bahagia pisah dengan orang yang dia jalani nanti. Ya. Dia bahagia pisah dengan orang yang dia jalani nanti. Ini aku lihat energinya. Dan dia akan meninggalkan orang barunya. Ya. Dan dia coba untuk bisa belajar memahami ya permasalahannya dengan orang barunya saat ini. Karena dia tahu orang barunya ini parah banget narsisisnya. Jadi bisa dibilang psikopat bisa, dan itu membuat dia sangat berhati-hati dalam mengambil langkah, terutama kembali lagi ke kamu, dan dia tahu hal itu ya. Dan dia coba untuk meninggalkan orang baru ini tanpa ada hubungan dengan siapapun. Jadi ya benar-benar dia akan mencari alasannya kerja, padahal dia akan membuka komunikasi lagi sama kamu. Itu tujuannya dia ya. Dan ya aku ngelihatnya dia cukup pahami ya tentang situasi ini ya, cukup pahami. Dan dia berani berkata tidak sih nanti. Ya, berani berkata tidak. Ya. Ini orang nanti akan merasa bahagia berpisah dengan orang yang dia jalani sekarang. Jadi dia memang optimistik dengan orang yang dia jalani sekarang ini, karena ya dia juga memanfaatkan orang ini ya. Jadi sama-sama memanfaatkan, tapi dia akan meninggalkan orang ini untuk kembali ke kamu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Trot MSN. Take care of you guys. Kita lanjut ke nomor 2. Hai, kembali lagi di channel aku, Best Healer 777. Kita lanjut. Ya, ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Kalian dealkan dengan orang yang kalian dealkan. Jangan lupa membaca doa dulu. Kita langsung ya. Kita lihat ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Jangan percaya tarotnya 100% ya guys, nggak boleh. Ini hanya sebagai perantara saja, dan tetap mintanya kepada Allah ya. Maaf sayang, bobo anakku.
Ini hanya sebagai perantara saja, jadi jangan dipaksakan untuk menjadi nyata. Tapi insya Allah menjadi nyata 90%. Ya, 100%-nya milik Allah. Jadi kan ini payung. Wih, anakku lagi bobo. Nyoy. Anakku lagi bobo, nemenin maknya kerja. Oke, kita lihat ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Oke, ada the Hangman, the King of Cups, the Page, the Four of Cups, dan aku ngelihatnya di sini dia kecewa ya. Dia terperangkap dalam kekecewaan, dia terperangkap dalam penyesalan. Ya, saat ini dan akan datang. Dan aku ngelihatnya dia menyesal banget sih. Ya, menyesal banget. Dan ini membuat dia berpikir keras untuk bisa sembuh. Tapi memang orangnya bosenan ya tentang penyembuhan. Jadi baru mau disembuhin atau baru sembuh sedikit udah gaya lagi. Sudah ya kelakuannya diulang lagi gitu. Tuh ya. Baru sembuh dikit atau sukses dikit gaya lagi. Ya. Orang kayak gini enaknya diapain ya? So guys, ini orang sebenarnya terperangkap dalam kekecewaan perasaannya dia sendiri sih, ya. Karena dia terlalu mentingin tentang kehidupan dia sendiri, ya. Dia terlalu mentingin tentang kebahagiaan dia sendiri. Padahal di sini dia terlalu banyak pilihan juga ya guys. Terlalu banyak pilihan. Dan ya ini membuat dia harusnya sadar diri gitu loh. Jangan diulang lagi gitu. Ujungnya dia kecewa juga kan? Kita lihat. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Six of Pentacles, the Fool, and the Ace of Swords. Oke. Aku ngelihatnya di sini dia nekat untuk kembali ke kamu, untuk jujurkan juga, karena banyak pembayaran karma ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun 2018 sudah dimulai, tapi baru terasa oleh kita tuh tahun 2019 akhir ya gitu. Dan ya dia pengen banget sih komunikasi, tapi memang butuh waktu ya untuk keluar dari zona amannya dia. Butuh waktu. Dan itu nggak bisa dia paksakan gitu loh. Karena dia masih menggantung juga karma masa lalunya ya. Jadi ya dia harus benar-benar membayar karmanya gitu. Aku ngeliatnya juga ini orang masih banyak pilihan ya. Jadi aku ngelihatnya ya dia menyesal dengan keputusannya.
Ditambah lagi dia terperangkap dalam sifat bebasnya. Keinginan untuk kembali ke kamu atau jujurkan ke kamu tuh ada, tapi memang tidak bisa dia ungkapkan ya, karena dia masih banyak pilihan. Jadi ya dia harus bisa memutuskan pilihannya tersebut. Kalau dia mau kembali ke kamu, kalau dia mau jujurkan sama kamu, ya dia harus mengendingkan dari beberapa pilihannya ya. Aku ngelihatnya, karena dia masih bersenang-senang tuh, ya. Dia harus bisa move on dan bahagiakan dirinya dia sendiri itu, kalau bisa bukan di jalan duniawi. Jadi kayak dia bukan untuk jadi gini, healingnya dia, move onnya dia, kalau bisa bukan dengan kesenangan duniawi. Jadi kayak seksual atau pesta-pesta atau nongkrong-nongkrong, tapi lebih banyak perbaiki langkahnya dia dalam spiritual. Ya, membahagiakan dirinya dia tuh dalam hal spiritual, dan harus berani mengambil langkah. Ya. Nine of Swords. The Devil. Oh my God. Untuk yang nomor 2 ya. Dia masih stres ya, masih depresi, ada rasa takut. Jadi masih menggantung, ketakutannya dia tuh masih ada banyak banget. Terutama pikirannya dia kan selalu negatif ya, ataupun selalu ya tentang kebebasan. Jadi kayak yang difikirkan dia tuh hanya untuk kesenangan, obsesi dirinya dia, seksualitas, keserakahan, kecemburuan, ketakutan, ya, terus juga fitnahan. Tuh, harus dia endingkan harusnya. Dia juga ada rasa takut dari cara dia memiliki target-targetnya ya. Jadi kayak dengan ilmu hitamnya sendiri, ataupun niat buruknya dia sendiri gitu ya, peletnya dia sendiri, dia dihantui ketakutan. Dan ya dia merasa gak nyaman dengan kehidupannya dia sendiri. Ya, ditambah lagi dia orangnya kan ya obsesi ya, dengan banyak pilihan. Jadi sekarang dia terperangkap dalam depresi ya, dan dia hanya bisa memendam perasaan marahnya dia, karena orang yang dia pilih ya tidak membuat dia bahagia sepenuhnya, karena dia bosenan juga sih orangnya ya. Dia kecewa gitu, kecewa dengan perselingkuhannya. Five of Pentacles. Ini Tamilais ya. Two of Wands. Oke. Alright. Aku ngelihat dia kehilangan tujuan hidupnya, dan aku merasakan kalau dia banyak banget beban ya, tanggung jawab tentang
langkah bodohnya dia di masa lalu ya, untuk meninggalkan kamu gitu. Dan dia tertekan ya guys, hidupnya tidak merasa nyaman. Dan aku ngeliatnya juga dia penuh dengan marah karena ya cara dia berpikir negatif atau cara dia mengambil langkah yang negatif ya, itu dengan gosip, fitnah, ataupun dengan ilmu magic ya, untuk mendapatkan keinginan dia ya. Bahkan aku ngelihatnya ini energinya lumayan berat yang nomor 2. Ingin kembali sama kamu sih, tapi menunggu waktu yang tepat ya, menunggu waktu yang tepat gitu untuk bisa kembali ke kamu. Karena dia ngerasa langkah dia itu sekarang sulit ya untuk meraih kesuksesan, karena pembayaran karmanya itu belum bisa dia selesaikan dengan baik. Dan dia marah dengan keadaan, emosional, kecewa dengan keputusannya karena sudah meninggalkan kamu ya, kecewa keputusannya karena sudah meninggalkan kamu. Dan aku ngelihatnya dia ingin mengendingkan dramanya dia, karena dia masih terperangkap dalam ketakutan, dalam ketidaknyamanan juga sih. Takut banget ya. Tapi dia untuk bisa meninggalkan kamu ini butuh kerja keras yang sangat besar ya, karena ya dia harus meninggalkan sifat buruknya, meninggalkan tentang niat buruknya juga, ataupun dengan black magicnya dia harus bertanggung jawab, dia harus bayar hal itu. Jadi apapun yang dia kirim ke kamu, dia harus memikul sendiri resikonya ya, kalau dia ingin mengendingkan dramanya. Karena aku ngelihat dia kan orangnya nggak bisa membayar dramanya sendiri, dia harus ada pasangan, karena menurut dia ya dia nggak mau sakit sendiri gitu, dia nggak mau sengsara sendiri, dia nggak mau terluka sendiri, dia nggak mau miskin sendiri, gitulah intinya ya. Dia harus membawa tanggung jawabnya dia dari pikiran negatifnya dia sendiri, yaitu kehilangan tujuan hidupnya ya, kehilangan tujuan hidupnya dia sendiri. Dan ya dia harus bisa membawa karma dia sendiri nih, bisa sampai 6 tahun atau ya 6 keturunan, 7 keturunan, 7 tahun, 6 tahun gitu ya. Karena dia ingin kembali ke kamu, ada rencana, ada. Tapi semua nunggu waktu, dia orangnya lelet. Ya, lelet banget. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan, pada akhirnya ya dia akan kehilangan tujuan hidupnya dia sendiri, dan dia akan kehilangan kesempatan dari target-targetnya ya, karena dia terlalu banyak memberikan janji kepada orang-orang ya tentang kestabilan hidup,
express your love. Religious factor. Ini yang mau black magic ya. Hati-hati. Entah dari orang yang dia jalani beberapa targetnya dia, ada yang memakai ilmu hitam ataupun pelet untuk memikat sehingga dia terikat ya, dan terkunci spiritualnya dia. Dan ini juga bisa dengan gosip sehingga dia harus membayar karmanya dia karena dia memberikan romantic gesture, yaitu memberikan kemesraan ya dengan siapapun. Dia sampai ketutup loh tentang koneksi ke Tuhan ya, karena ada halangan dari black magic ini. Let go of the control issue. Ya, dia kalau pengen endingkan isunya ini ya dia harus bayar karmanya dia dulu. Ya harus siap dalam drama dia sendiri, harus dibawa, dipikul, ya ditenteng sendirilah nih karmanya. Walaupun sampai 6 tahun dia harus kuat gitu. Dan harus banyak berbagi rezekinya dia untuk bisa lepas dari cengkraman sihir ataupun dari sifat buruk ya. Karena kalau dia mau lepaskan dari isu ini ya harus fokus ya tentang pembenahan diri, terutama kepada Tuhan ya. Karena di sini ada permasalahan dari keluarga juga ya, yang mana ini bisa menjadi suatu masalah juga ya, traumatik ya, dari orang tua, dari keluarga ya, dan dari pernikahan dengan kamu juga gitu ya. Dan harus bisa memaafkan ya, memaafkan tentang kehidupan gitu loh, terutama tentang perpisahan. Harus bisa menerima kenyataan ya. Dan ya kalau dia mau benahin dirinya ke Tuhan dan belajar berbagi kestabilan hidup ya dari rezekinya dia untuk penyembuhannya, ya insya Allah akan sembuh. Tapi memang butuh ketekunan tuh. Capit raw. Oke. Aku ngeliatnya di sini dia mendapati banyak cinta ya. Ketika dia sudah dicintai seseorang dengan tulus, dia menjadi bingung, menjadi galau. Karena ya takut beban, takut dikhianati. Padahal itu pikiran negatifnya dia sendiri loh guys. Photograph, looking at your photo, missing you nostalgia. Awas. Make a new romance, make a new memories. Diam. Mami lagi kerja bang. Duduk sini, duduk nak. Dah boboan lagi. Anakku lagi bobo. Jangan sini. Ke bawah deh. Anak mau pipis. Ya, so ini dia bisa kena jampi-jampi ya, ataupun lewat telepati nih. Ya. Dia juga mandang foto kamu sih. Jadi kalau lagi kangen dengan kamu nih, komunikasinya dengan foto kamu. Ya. Dan ini menjadi bentrok energinya. Ya, karena dia kangen sama kamu tapi gak bisa menjujurkan keadaan, menjujurkan kesalahan dia sendiri secara detail gitu. Ya. Dan aku ngelihatnya dia sekarang banyak kebingungannya tentang karma, karena dia harus bawa sendiri bebannya. Clock need time, takes time, in time cycles, time to heal. Patience,
time to heal. Jadi ya kalau dia mau sembuh ya dia harus bisa melepaskan dramanya dengan kesabaran, bisa sampai 6 tahun, dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyembuhkan atau melepaskan isu ini, ya. Dan dia harus bisa melepaskan keraguan dirinya dia sendiri, ya, tentang percintaan. Yang mana ya dia orangnya kan ketika dicintai dia merasa ketakutan, beban, ya, tanggung jawab gitu. Padahal itu adalah pikiran negatifnya dia sendiri, dan juga gampang terpengaruh ya oleh omongan orang lain di sini. Terutama yang bilang, oh dia nggak menguntungkan kamu, ngapain kamu ngejar dia gitu. Kamu cari yang bisa saling memanfaatkan dong gitu ya. Jadi ini membuat dia tuh ya berpikirannya bebas gitu loh, mencari yang terbaik lagi dari kamu, ya. Ini kembali tapi menunggu waktu yang tepat ya, karena ini efek black magicnya juga akan hilang insya Allah. Tapi memang semua menunggu waktu, bisa sampai 6 atau 5 tahun ya di sini paling lama. Ya harus dibenahinya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and also keep it plan channel aku Lucky Tarot Mesen. Bestilo77. Thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.